Selamat malam semuanya. Senang sekali ketemu lagi di acara Sunday Ceria. Ini adalah acara yang kita adakan dari Hidup Ceria. Kita banyak ngobrol tentang hal-hal yang santai bersama para fasilitator, bukan cuma dari Access Consciousness, tapi juga dari modalitas lain. Nah, malam ini seru banget. Kita akan ditemani oleh Kak Ninta. Wow, cetar sekali. Halo. Halo, dan juga eh, Kak David, Dokter David. Iya, Minta hari ini cetar bener loh. iya loh, Sa. Ya, beda pakai banget. lipstick. Kok deh. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang setelah mengambil kelas Access Bars. So what's next? Jadi kemungkinan besar yang hadir di sini, apakah ada yang belum praktisi? Harusnya udah praktisi semua ya. Cuman karena kita pasang di announcement, mungkin ada yang belum praktisi yang ikut gabung juga dan it's okay, nggak apa-apa. Yes, Nggak oke. tahu kalau kita tuh pendidikan berkelanjutan, nggak cuman stop di bars doang dan the end di situ. Ya, oke. Dan ini menarik banget nih, Dok sama Kak Ninta. Banyak, saya banyak menemui nih ketika orang sudah akses bars and then stop. Ya, Nah, stop dan ya pegang kepala, abis itu kamu tahu tools how does it get any better than this or not? Nggak tahu. Dan itu menarik sih, menarik banget. Nah, mungkin akan dibahas juga hari ini. Jadi setelah akses bars, what's next? Apa yang harus kita lakukan? Bukan harus sih, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk create more, being greater dan lain-lain. Oke. ya. Dan Mau Nita silakan, dulu apa aku dulu? Siapa duluan? boleh siapa? Kaninta dulu mungkin? eh ya aku juga. Oke. Aku Oke. juga aku juga banyak menemukan setelah bars tuh kayaknya mereka ya udah cuman bars aja gitu. Banyak Yes. juga sih sebenarnya banyak juga sih yang lihat tuh dari business wise aja gitu. Jadi mereka ambil kelas bars terus mereka praktek and then that's it gitu. Mhm. Jadi kayak kayak nggak tahu padahal di atasnya tuh padahal bars itu cuman kayak yang paling basic dari access consciousness dan di atasnya tuh sebenarnya masih banyak lagi gitu. Mhm. Dan em, kalau kita sih fasilitator pasti ngasih tahu ya setelah kelas bars tuh ada apa gitu, ada foundation. Bahkan aku Betul. pernah bikin bagan sederhana gitu tentang kalau dari bars tuh bisa kemana, bisa lanjut apa, terus kalau mau ngambil SOP tuh ngambil apa aja, kalau mau ABC tuh apa aja yang perlu diambil, aku udah pernah bikin kayak gitu juga gitu. Tapi ya pilihan sih ya, mungkin Mm-mm. em, belum belum pada mau milih juga gitu. Dan ada juga yang sebenarnya ada yang nggak tahu Kak, yang what's next after this itu tuh mereka nggak tahu. Jadi ada juga, Ya, di beberapa ada yang nggak tahu banget sih memang. ya Makanya oke. makanya aku bikin Telegram Access Bars itu kan selain dia bisa baca dimanapun, manual ketinggalan juga adalah di HP. Buat next after bar juga tak masukin di situ. Berharap mudah-mudahan mereka tuh mau aktif cari sendiri. Padahal di buku ada sih sebetulnya ya. Cuman ya, karena kadang-kadang ada yang pasifnya pakai super. Kita juga bingung juga gitu, karena kita disuruh cekokin nggak boleh. Disuruh maksa juga nggak boleh gitu. Jadi serba salah karena as a fasilitator kita nggak maksa. Kita cuma nunjukin lu mau ambil-ambil, lu mau enggak, lu mau tinggalin-tinggalin, itu tuh nggak apa-apa gitu. Memang ini nggak gampang. Makanya kita tuh sering aku juga bertanya-tanya. Jadi sebetulnya orang cari bars teh kenapa sih gitu? Nah, ya. Aku kebetulan cari bars karena mau bunuh orang. Jadi buat aku urgent ya. Kalau enggak, nanti dendamku, amarahku bisa tak lampiaskan entah yang nggak salah kena terus atau aku punya keinginan nyakitin orang terus, jadi aku ngerasa ini not me, aku mesti cari cara untuk keluar. Jadi buat aku tuh jadi nyari gitu, ini gimana ya caranya biar ini saya lekas bebas, lekas aku keluar dari amarah ini tuh gimana ya caranya. Aku nyari aktif, tapi sepanjang perjalanan ngajar tuh murid tuh kayaknya udah hampir 400-an deh tahun ini, kayaknya
nggak semua dari mereka itu punya urgensi menyelesaikan loh. Sebagian itu kalau aku perhatikan, mereka tuh belajar bars karena terpaksa disuruh, biar nyinyirnya nggak panjang, karena yang nyuruh istri atau yang nyuruh orang lain, biar nggak panjang, jadi aja, terus pokoknya dijalanin selesai. Tuh kan udah not works gitu. Jadi membuktikan untuk ini tuh gagal karena lu maksa kan gitu. Ada juga yang belajar tapi ternyata di luar ekspektasi. Jadi ketika mereka datang tuh mau buang sampah, mereka tuh datang mau buang sampah, yang tadinya mau buang dikit aja, terus begitu kena bars, apalagi mereka nurut diajak challenge bars, 30 kali dijalanin, apalagi bisa seminggu berturut-turut, terus mendadak dunianya hening dan dia bisa ngapa-ngapain, ternyata nggak semua orang siap dengan happy. Ini aku perhatiin bener lebih banyak justru. Nggak tahu Ninta merhatiin nggak? Ketika mereka masalahnya gone, ketika di otak di kepalanya hening, mereka tuh ngerasa, this is not my life. Kayaknya ada bumbu yang kemarin lebih fun deh dibandingkan yang ini, yang happy-happy aja, yang loh kok cuma minta duitnya dapet ya gitu. Loh kok cuma gini kok jadi ya gitu. Itu malah mereka jatuh ke wrongness of me. Padahal lah kamu tadi masuk kelasnya maunya apa? Iya kan? Begitu dia dapat space-nya, dia ngerasa kegedean. Jadi latihannya di-stop, bikin masalah lagi, kembali ke tempat awal lagi, diajak belajar teori nggak mau. Jadi kadang-kadang aku juga cuma bisa milih allowance buntut-buntutnya karena ya elah disiapin ruang gede nggak mau, pengennya ruang sempit aja. Ya udah nggak apa-apa juga sih, gitu Iya, kan? iya. Nah, tapi memang inilah keunikan dan berbagai daya tarik dan peluang dan possibility yang ada di bars. Belum lagi isu-isu yang rumor-rumor tentang agama lah, sesat lah, sekte lah, terus aliran nggak jelas lah, segala macam yang mereka mungkin dengar dari entah berantah. Buat aku sih, presentasinya sangat kecil, karena aku perhatiin dari yang semua report yang pernah ada, rasanya cuma 14 orang deh yang lapor seperti ini. Jadi kayak takut nggak sesuai dengan agama lah, atau gara-gara ada baca YouTube sesat lah, atau gara-gara nonton YouTube-nya si Andrew lah, dan segala macamnya. Rasanya memang dari awal mereka tuh nggak nyari. Jadi aku nggak pernah berpikir panjang, karena dalam pertanyaanku gini, kalau dia emang nanya dan minta jalan, kok orang bohong sejelas itu nggak bisa tahu tuh gimana ceritanya gitu loh. Ya. Karena kalau kita nyatet nih ya, ngedengerin apa yang diomong dari awal sampai akhir, itu banyak banget profetnya yang dia langgar sendiri di dalam ceritanya. Jadi harusnya orang yang nggak ngerti apa-apa, begitu denger dia ngarang-ngarang cerita itu udah bingung. Loh tadi lu bilang gini, kok ujungnya lu bilang gini, loh kok tadi bilang gini, loh sekarang kok bilang gini. Harusnya dia mulai mempertanyakan itu sendiri, bukan jatuh malah, oh iya kayaknya akses itu sesat, bla 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 bla. Jadi itu emang udah jalannya gitu loh. Makanya kita nggak pernah mikirin yang itu kan. Kita nggak pernah mau ngurusinnya. Ah udahlah lu kalau mau percaya si YouTube-nya si Andrew ya lu ikut blog sana aja deh gitu. Ya. Mau percaya juga nggak apa-apa kok gitu kan. Oke, Jadi Dok. ya Jadi kalau kita lihat dari apa, saya banyak tanya teman-teman juga, kenapa sih ikut akses bars itu kebanyakan adalah untuk diri sendiri. yes. Ya, nah di akhirnya teman-teman diri sendiri, tapi ada kemungkinan lain yang bisa di-create more kan, seperti dokter menjadi seorang CF dan akhirnya membuka kelas, dan juga Nintas menjadi seorang fasilitator dan juga membuka kelas. Nah itu tuh possibilities apa saja yang bisa tercipta dari access consciousness itu sendiri. Dan itu nggak wajib loh. Nah iya betul. Ya. Jadi akses nggak pernah ngajak kamu untuk jadi CF, atau akses nggak pernah minta kamu untuk lanjut jadi pengajar, atau minta kamu tekan perjanjian untuk ikutin aturan akses untuk ngajar. Nggak pernah loh ya. Ya. Jadi ketika dalam perjalanan kita belajar dan kita milih mau ngajar, itu tuh personal choice dan betul-betul karena kamu punya hasrat di dalamnya. Iya. Karena kamu punya gairah di situ. Karena kebetulan buat aku, belajarku yang tercepat adalah dengan mengajar.
Nah, yes. Ngerti ya? Jadi Hmm. ketika aku ngajar, aku tuh paham lebih dalam dibandingkan ketika aku baca. Mhm. Aku tuh mudah memahami, memaknai isinya tuh ketika ngajar, langsung dijebret di reality. Oh, gini loh cara pakainya. Aku langsung mudah paham. Karena caraku di situ, jadi aku mutusin, ya udah, aku belajar sambil ngajar. Oke, oke. Pilihanku tuh aku ngajar sambil belajar. Karena ketika sebelum ngajar, baca manual bars berpuluh-puluh kali, nggak dong-dong kan? Ih, Tanya Ninta, waktu awal kali kamu belajar bars, baca puluhan kali buku manual itu, nggak ngerti-ngerti kan? Bingung kan? Nih, Nggak. kita ngomongin apa sih gitu kan? Iya, Begitu iya, iya. begitu kita suap baru, oh, merasakan yang tidak-tidak teh ini toh, baru ngeh kan setelah suap, Mm-mm. ya kan? Setelah 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 badannya termehek-mehek baru ini milik siapa? Kembalikan ke pemiliknya dengan tambah kesadaran. Kok hilang? Baru ngeh toh. Oh, ternyata gini toh cara pakainya. Baru kerasa kan gunanya gitu. Mm-mm. Iya. Makanya makanya pada saat kita latihan, kita tuh memindahkan teori jadi experience. Nah, ini loh yang kita mau pelajarin. Kita tuh udah nggak pengen belajar teorinya lagi sebetulnya. Dan Kita tuh itu pengen ngalamin semuanya. dan menjadi seorang fasilitator tidak wajib ya, teman-teman. Iya, Nggak wajib, ya. nggak wajib. Dan ini Aku menarik pernah banget nih. ketemu, aku pernah ketemu sampai level CF, dia ikutin semua pelatihan sampai level CF, tapi dia tidak ambil izin ngajar. Dan Oh, salah satunya orang Indonesia, orang gila itu. Tak kenal. oh jadi ngajar pun ada license-nya sendiri ya, Dok? Anda. Oh, oke. Jadi ketika kita mengambil izin bar fasilitator, setelah kamu beresin prasyaratnya, kamu harus tanda tangan agreement. Oh, oke. Dan agreement tuh panjang dan jelas apa yang boleh kamu lakukan, apa yang nggak boleh lakukan. Sebagai fasilitator tuh kamu harus bagaimana. Do and don't-nya tuh ada rinciannya, ada detail yang kita mesti pelajarin sendiri itu nanti. Ya, oke. Sekarang ke Kak Ninta nih, yang kemarin bikin bagan itu cukup, wah, membuat saya terpesona itu, Kak. Mm-mm. Jadi gimana? Jadi diakses sendiri kan ada talk to the entities, ada body process, ada yang lainnya gitu. Boleh nggak dijelasin sedikit, Kak? Jalurnya nih, kok misalnya ada teman saya nih, kayaknya Bu Yana itu, tertarik menjadi CFTTTI. Nah, itu jalurnya kemana aja? CF Apa aja dulu. yang harus diambil? Ya, 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 itu harus CF dulu. silakan. Abis CF baru bisa ngambil CF untuk specialty. Salah satunya talk to the entity gitu. Iya. Boleh Karena dijelasin nggak? kalau enggak nanti cuma intro doang yang boleh kelasnya. Mm-mm. Oh, I see. Boleh dijelasin nggak Kak Ninta yang cabang-cabangnya? Ada body process, kemudian ada TTTI, ada bars foundation dan lain-lain. Kalau wah ini sih harusnya aku kasih gambarnya soalnya susah nih kalau nggak digambar. Nanti Susah buat dikirim ke grup aja dong, di grup praktisi. Heeh. susah buat aku yang harus selalu ada gambaran. Nggak tahu kalau yang lain. Jadi kadang gini loh, kadang jadi banyak praktisi yang misalnya dia udah ngambil foundation tuh, habis Mm. itu dia tuh nggak tahu mau ngapain lagi tuh Nah, banyak ya. juga, atau dia udah ngambil foundation, terus foundationnya udah kelewat 1 tahun, kayak Mm-mm. Tuh gitu. sayang. Sayang banget kan? Sayang Eh, banget. Sebenarnya setelah foundation tuh ada banyak banget yang bisa diambil di atasnya lagi. Ada choice for possibility, ada ESB. Terus sekarang kalau misalnya kita mau SOP, itu kita Hmm. bisa ambil Dengerin aja. opening opening the symphony 2,5 hari, terus ESB baru SOP. Jadi sekarang itu opening the symphony itu yang 2,5 hari. Kalau kita ikut ambil kelasnya live itu udah jadi praktisi ini loh, apa SOP. Eh, mm-mm. Jadi SOP Oh, practitioner. Mm-mm. Kak Jadi kalau Ninta, mm-mm. sorry potong. Boleh dijelasin lagi nggak? Apa sih manfaatnya mengikuti Next Foundation atau jangan lewat dari setahun itu apa aja? Jadi sebenarnya lewat dari setahun nggak apa-apa, Mm-mm. tapi kita punya keuntungan sih kalau kalau jadi akses itu eh, benar-benar meng-empower kita untuk terus step up ya. Jadi Ya, maksudnya dalam artian bukan kita harus setahun itu harus ngambil lagi gitu. Enggak, itu caranya mereka aja supaya kita
maju terus gitu. Jadi nggak stuck aja, nggak stuck di sini-sini aja gitu. Jadi salah satu keuntungannya itu kita dapat harga repeat sih kalau di bawah 1 tahun. Ada yang 50% dan kelas-kelas lain tuh 25% lah gitu. Mmm, apalagi ya? Hilang. Dan Body dan process. disuruh step up-nya bukan cuma foundation loh ya. Iya, Jadi bukan step cuma up-nya foundation. itu bisa foundation, bisa CFP, bisa ESB, bisa bisa SOP. Jadi nggak monoton cuman foundation toh, disuruh ngulang-ngulang-ngulang itu enggak loh maksudnya mereka tuh. Enggak, aku sih saranin kalau kalian kepanggil setelah foundation tuh bisa naik ke atasnya CFP, itu space-nya beda lagi. Dan Ya. di situ beneran yang kayak infinite possibility tuh really available, yang tadinya kita tuh nggak bisa lihat. Naik ke CFP tuh lebih wow lagi gitu loh. Apalagi atasnya lagi tuh luar biasa sih. Oke, Jadi tadi jadi aku tuh tadinya awalnya ya buat sendiri, ada urgency juga ya, Dok, ya. Mm-mm. Kalau dokter pengen bunuh orang, aku pengen bunuh diri sendiri gitu. Jadi terus menarik nih. iya, Zaman jadi zaman hitam-hitam dulu ya. zaman kecil, aku kecil gitu loh. Terus Jadi terus itu Kanita. jadi sampai sekarang aku nggak pernah berhenti belajar tuh dari tahun itu tuh, dari tahun 2019 sampai sekarang. Ya Allah, kucing. Nah, syarat Ya apa? syarat untuk CFP. CFP itu foundation. Habis dari foundation langsung Ya. ngambil CFP. Hmm. Habis CFP bisa ESB. Habis itu bisa SOP. SOP. Heeh. Habis ESB opening the symphony terus bisa SOP. Mhm. Habis SOP itu ada maestro. Dari Nggak bisa. maestro. Nggak Hmm? bisa. SOP mesti ulang 4 kali baru maestro. Oh ya ya ya. Jadi tunggu. Maestro itu 2 kali SOP, 1 boleh online, 1 harus live, sama 6-day Oh, event. udah turun ya? 6-day event. Oh, aku kurang 6 day berarti. Jadi yang SAP itu, habis itu ada SAP itu harus maestro sama 4 kali SOP. Menarik ya. Kayaknya itu tuh jenjang kayaknya paling advance ya. Mm-mm. SAP Symphony Advanced Practitioner tuh. Di jalur SOP. Kalau di Mm-mm. jalur body process, ABC yang paling Ya, atas. ABC. Hmm. Nah, terus selain itu ada kelas specialty-nya lagi. Banyak ya. Ada Talk to the Entity, ada Right Body for You. Jadi semua materi di kelas foundation itu adalah cikal bakal seluruh kelas specialty. Jadi kalau kamu hobi di kelas, aduh, senang banget nih ngomongin urusan TTI. Nah, ada specialty Talk to the Entity. Talk to the Entity juga punya anak cabang lagi, Talk to the Animal. Saran aku sih, kuasain Talk to the Entity, Talk to the Animal kamu akan paham. Jangan mundur, karena aku ambilnya mundur. Waktu itu aku takut sama Shannon, jadi aku lebih milih ngambil sama TTA dulu yang mukanya lebih nice dibanding yang Shannon yang kelihatan lebih galak. Setelah ambil kelas, aku bingung nih, nggak ngerti kenapa sih gampang banget buat dia, kenapa buat aku susah banget. Setelah ngambil TT baru ngerti, oh itu toh yang di perceiving gitu, baru ngeh gitu. Jadi nanti kalau di kelas foundation kamu suka sama urusan seks-sekan dan urusan relationship, sexual intimacy, sexual healer, kemudian 5 element of intimacy, kemudian relationship, itu ada specialty-nya lagi. Nama specialty-nya adalah relationship dan different, atau dan Shannon punya satu kelas yang berbeda, relationship that it works. Jadi itu beda. Kalau kamu nanti di materi foundation suka, aduh materi duit kayaknya enak banget nih, ten magic money atau money workbook, kamu suka banget dengan materi itu, kamu hobi banget ngembangin akses ke bisnis gitu ya. Ada namanya JOB, Joy of Business gitu. Jadi akses itu pelajarannya dalam banget. Bar itu baru buang sampah awal doang. Justru kelas awalnya ada di foundation justru. Dari foundation inilah seluruh materi specialty-nya tuh tercipta di situ.
Jadi kalau hobi sama body, kamu bisa spesial ngambil ke body. Jadi nanti arahnya bakal CFP, 3D body class, advanced body class, EC. Arahnya bakal ke sono tuh. Semua tentang body process ada di arah sono, ya. Kalau kamu sukanya sama yang lebih magical lagi, kamu dari foundation, kamu bisa ngarahin ke SOP. Jadi nanti foundation, CFP, ESB, terus opening COP, dan baru opening SOP, baru SOP. Itu arahnya. Jadi kamu benar-benar bisa memainkan dawai-dawai energinya semesta. Nah, dari SOP. Itu kelasnya keren banget. Jadi kamu ketertarikannya di mana gitu? Kalau kamu sukanya aku pengen ngubah pola berpikir ini jadi ilmu dagang, ilmu bisnis. Nah, berarti itu nanti ada kelasnya Shannon, Business That It Works, University of, aku lupa, University of, aku lupa ya, Prosperity gitu. Kelasnya Shannon yang 12 kali, yang setahun, program setahun. Itu dari Conscious Money. Kelasnya dari Conscious Money. Jadi dia punya specialty lagi. Jadi selain JOB, Joy of Business, Shannon punya bisnis dan different, kalau nggak salah, atau prosperity business. Yang terakhir dia itu Simon ya. Nah, Terus Simon ini punya kan, sendiri Shannon tuh sekarang ada itu kan, The Right Riches for You. Ya. The Right Riches for You. Itu juga bisnis lagi tuh jatuhnya. Jadi kita tuh jangan terpaku akses melulu. Enggak. Gunakan akses ini sebagai fondasi kehidupanmu. Kalau kamu di kehidupanmu punya skill bisnis, gunakan ilmu ini dan teori ini, aplikasikan ke bisnismu. Wah, bisnismu yang tadinya cuma segitu jadi wow, jadi gede banget gitu. It's possible. It's possible. Wow, seru. Aku bukan tipikal orang yang bisnis ya. Karena aku tipikal orang yang pencari ide dan menciptakan tren baru. Aku waktu punya company, aku juga mikir, waduh, karakterku begini. Aku nih nggak bisa suruh diem duduk mimpin. Bisa jamuran aku kalau suruh diem, ngulang-ulang hal yang sama tiap hari gitu, tiap hari nggak bisa. Aku tuh karakternya kayak Ninta, tentong 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 tentong, musik ganti 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 ganti. Jadi aku butuh orang yang bisa dia manage untuk ini aku punya ide, lu bisa jadiin duit nggak? Bisa, oke jalanin. Aku punya ide, lu bisa jadiin duit nggak? Bisa, ayo jalanin. Aku butuh orang itu. Dan aku cari orang itu bukan dengan loker loh. Aku nyari orang itu dengan seluruh tools akses yang aku pelajari. Questions, minta. Dan akhirnya aku dipertemukan orang yang tepat, yang sudah 7 kali jadi direktur nasional, dan aku bisa masuk kerjasama dengan dia. Kalau seandainya aku buka loker, mau bayar berapa? Direktur level begitu gaji di atas 100 loh. Ya kan? Tapi karena aku minta terus, ujuk-ujuk dia mau naruh saham di aku kerjasama. How does it get any better than this? Ya. Ya kan? Makanya akses itu nggak melulu cuma ngebahas lagi, di kelas lagi, gitu lagi. No, aplikasikan ilmu ini ke kehidupanmu sehari-hari. It will be fantastic, awesome. Oke. Nah, Kak Ninta sama Dok, kalau misalnya saya cuma memilih untuk di kelas akses bars nih, karena kan banyak juga teman-teman yang akses bars aja. Apa yang bisa saya lakukan untuk biar grow bigger dengan kelas itu saja, bisa enggak? Bisa. Bisa banget. Baca ulang soalnya, rajin swap. Nih aku tuh pertama terbukanya itu benar-benar terbukanya karena aku swap. Aku pernah swap selama 3 bulan berturut-turut. 2 bulannya nonstop,
1 bulannya udah mulai jeda sehari gitu. Udah loncat sehari gitu. Tapi itu dari Dia 3 terima bulan challenge itu ke waktu itu. udah gitu diterusin akhirnya kan kayak nggak puas, nggak Ternyata puas enak akhirnya. swab tiap hari. Nah, akhirnya 2 bulan lanjut, terus tambahin lagi sebulan sampai akhirnya kayak aduh sama Yuyut sih, sama Yuyut sama Erik waktu itu. Sampai sampai di situ tuh bener-bener yang kebuka banget tuh yang nah itu Mhm. sih beneran wah itu gila sih itu gila. Tapi itu aku ya. Iya. Jadi Jadi kalau mau ya jalanin swabmu. mm-mm. Berapa banyak setiap hari kamu ujuk-ujuk terbuka dan lihat tuh akhirnya possibilities yang ada. Wow, seru. Aku sampai merinding nih. Makanya rata-rata teman-teman yang mau ambil challenge latihan swab sendiri, nggak usah pakai di halo-halo, nggak usah disuruh-suruh, rata-rata maju. Tapi yang habis belajar kelas terus bye-bye goodbye dan manual hilang, ya Hmm. Nah, itulah. ini menarik nih. Muncul di kesadaran saya. Ada kecenderungan ya teman-teman beli kelas and then just gak dipakai. Banyak, Ada. banyak, banyak. And it's okay, itu choice-nya mereka. Mereka masih pengen muter-muter di tempat, mereka masih menikmati dengan semua dramanya dan semua termehek-meheknya. Drama-drama itu masih so valuable dan fun, ya just enjoy. Oke. Jangan salah kok, gitu. Ya, wow. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, please boleh raise hand dan buka pertanyaan. Kemudian gini, Kak Ninta sama Dok, bisnis dan akses bars. Ya. Ada possibilities untuk get more money from that. Apakah ada syaratnya atau apa ya? Apa yang harus diperhatikan untuk itu? Karena kan ada kayaknya 1 kali ya harus ikut dalam waktu setahun ya. Nah ini banyak beberapa Dua, teman yang 2 dua, atau 1. dua. Izin license praktek itu setelah ambil kelas berlaku sampai 2 tahun. Oke, oke, Ya, mau oke. langgar silahkan, tapi aku udah ngelihat semua yang langgar responnya dan hasilnya kayak gimana. Aku nggak nakut-nakutin, don't buy my story. Ya, aku udah ngamati mereka yang nyolong buku, hancur semuanya. BF-nya berantakan, kehidupannya berantakan, yang tadinya udah lega, yang lagi udah terbuka possibility kembali ke titik awal. Aku udah lihat orang-orang yang tidak mau perpanjang izin prakteknya dan tetap ambil uang dari praktek bars. Hidupnya juga terseok-seok setelah izin prakteknya habis dan dia masih ambil uang dari bars. Oke. Nah, Oke. ini kan Dan ini jangan by story ya, karena aku tukang ngamat. Aku nih dididik dokter, aku dilatih untuk melihat, mengamati, dan mencari kesimpulan. Jadi, semua orang-orang yang melakukan hal-hal itu, belajar kesadaran sambil cheating-cheating di dalam kesadaran, ujungnya semua nggak ada yang works. Karena kita nih lagi belajar kesadaran. Cheating di dalam kesadaran, itu jungkir baliknya lebih lucu dan lebih serem dibandingkan kamu cheating di luar kesadaran. Paham ya? Jadi, secara bisnis, akses itu memberi peluang uang banyak. Ketika kamu happy, dan kamu share. Tapi kalau kamu nggak happy, kamu nggak lakuin pelajarannya, kamu nggak latih ilmunya, kamu nggak jadi ilmunya itu sendiri, dan kamu hanya jualan kelas hanya untuk bacain manual dan taking the money, hampir selalu collapse. Jelas ya? Jadi ketika kita happy dengan diri kita sendiri, kita ambil joy, kita milih joy, dan kamu sharing dengan orang lain, orang tertarik dengan joy-mu. Kelasmu grow. Oke? Tapi ketika kamu hanya bikin kelas karena, aduh aku belum bayar listrik, tagihanku banyak banget, takutnya butuh uang bayar kelas. It not works. It not works. Karena kamu bikin kelas dari scared, dari takut, dari contraction, dari less of possibility. Ya, It dari not. lack, kekurangan. Lack energy of it. Nah, Jadi, apakah ada cara lain untuk bisa belajar kelas bars tanpa perlu uang? Bisa.
Gimana caranya? Satu, yang minta pilih. Yuk, kalau kamu punya skill bahasa, kamu bisa ambil sebagai translator. Mhm. Akses ngehargain dan nyiapin jalur di area situ. Kalau kamu nggak punya uang untuk belajar, tapi kamu punya jasa yang bisa dibayar, translator, kamu bisa jadi translator. Atau kamu jadi host team. Kalau kamu udah berniat untuk, aku mau belajar akses, tapi aku nggak punya uang. Gimana cara yang lain? What else is possible? Gimana caranya kamu bisa promoting orang untuk fasilitator, siapapun yang kamu mau, kamu bisa supporting mereka, dan akan ada komisinya untuk kamu belajar. Biasanya sih standar dari mereka tuh 10 dapat free 1, tuh standar buat macam-macam. Tapi Dan hampir selalu fasilitator asing itu potong dengan commission business fee dulu. dan ini sudah pernah terjadi dengan salah satu CF Indonesia ya? Ya, jadi sebagai translator akhirnya bisa sampai CF ya, Dok ya? Yes, Julia Ger. Hmm. Dia capai area situ, dia maju terus sampai tinggi. Karena pada saat itu dia lihat peluangnya, dia lihat possibility-nya, dan dia terus bermain sampai level yang dia mau. Perkara bertahan atau nggak bertahan itu bukan urusan kita. Oke. Tapi dia buktikan bahwa everybody can. Nah, Ya. yuk ikutin jalannya. Kalau Ya. dia bisa, kenapa? Everybody can if they choose. If Yes. they not choosing ya udah enggak. Uh-uh. Soalnya ini kalau buat aku ya, aku tuh udah kayak pokoknya aku pengen belajar, aku pengen ngambil kelas akses terus gitu, no matter what. Dan pokoknya sampai sekarang itu semua kelas akses tuh buat aku mudah. Aku ngambil kelasnya tuh penuh kemudahan gitu loh. Hmm. Ada aja gitu. Sebenarnya kayak kalau dihitung-hitung udah kayak 1 miliar lebih ya, Dok ya? Lebih. Lebih tuh. Lebih. Kayak Hanya untuk perpanjangan aja 180-an wajibnya. Perpanjangan apa tuh, Dok? Wajibnya. CF ya? Perpanjangan CF. CF. Setiap tahun. Oke, saya ke Bu Maya dulu. Tadi Bu Maya raise hand. Apakah Iya, ada ditanya? Silahkan. banyak. Banyak. Apa? Halo, wih. Halo. Halo. Lihat Kak Siska yang rapi agak beda ya. Ninta yang wow. Wow. Gara-gara mall itu ya, Nin ya? Lagi Apa, minta itu ya, Nin. Gara-gara apa? Lagi minta sesuatu yang baru itu ya. Ketahuan deh. Gara-garanya Kia bilang, ayo Mi cari pacar baru. Terus aku Iya. kayak, oh iya ya, kok gue nggak ini ya, kayak aku kok nggak membuka ke sana ya gitu. Jadi sekarang kayak mulai buka-buka gitu. Buka. Iya kan. Gini lah, Dok. Banyakan kan kayak orang tuh kalau misalnya, yuk aku bilang foundation, mereka kan selalu stuck di uang gitu kan, Dok ya. Ya aku juga paham sih, karena kan memang akses tuh tidak murah gitu ya. Maksudnya, enggak, aku mau bilangnya murah sekali. Murah, semuanya murah. Oh, cheap. Harga kelas akses tuh harga setara dengan nilai anak SD loh. Iya. Sekolah anak SD juga segituan loh. Oh. Coba lu masuk SPP anak SD berapa? Untuk lulus kelas 1 lu habis berapa? SPP masuk lu habis berapa? 60 atau 100 atau 20? Terus iuran bulanan total 1 tahun buat lulus kelas 1 SD doang lu habis berapa? Kelas fondasi itu di bawah. Ya, taruhlah di tempat Siska deh yang kemarin lu baru TK sampai TK 0 kecil sampai 0 besar ya, tak? Playground kan. SPP masuk estimasi berapa? 10, 20, 30. Ya, sekitar itu uang gedung ya. 30. Uang gedung, 20 atau 30? Sekitar itu 30-an. 30-an. Terus bulanan sampai mereka lulus 1 tahun berapa? Bulanan 1 juta ada? Lebih. 2 juta? Lebih. 3 juta bulanan? Iya. Nah, kalau 3 juta kali 12 aja, 30, 36, 12, tambah 3 bulan tadi. Itu 3 kali foundation loh. Untuk sekolah playground aja,
Lebih Betul. mahal dibandingkan akses. Tapi kita bersedia karena kita taruh value di situ, Hmm, ya kan? ya, Karena es lontong lebih penting dibandingkan pendidikan jiwa. SD, SMP, SMA ada ijazahnya, terus setiap kali kerja kamu ditanya. Kamu kan nggak pernah ditanya, ijazah aksesmu mana pas kerja? Nggak ada yang nanya kan? Makanya pendidikan buat hidupmu, buat jiwamu, buat mentalmu, kamu nggak merasa itu penting. Kita tuh nggak pernah being me. Kita tuh selalu being less. Yang lain lebih penting dibanding aku. wow. Pendidikan SD lebih penting, pendidikan TK tuh lebih penting dibandingkan pendidikan jiwaku. Bayangin coba. Mhm. Jadi ketika orang tuh melihat harga kelas foundation dan kemudian mengkeret, it's okay. Karena emang problemnya dia mengkeret kan, being less. Makanya apapun yang edukasi jiwa, dia nggak mau ambil, tapi yang nggak penting, kursus makanan, kursus masak, kursus tata boga, itu kan rata-rata 15 jutaan, mereka ambil. Jadi, it's okay. Kadang-kadang kita lagi berhadapan dengan orang yang nggak mau milih, tapi cuma cari segala alasan. Nah, Dok, kalau misalnya ada orang yang interest, oke ya, misalnya kayak tadi kan dokter bilang kan chance possibility-nya tuh bisa dengan jadi translator atau whatever it is. Ada tools yang kadang kan kalau orang baru cuman bars itu mereka tidak tahu kan tools-tools yang lebih dalam gitu, Dok. Maksudnya kayak adakah tools yang ya aku tahu sih sebagus apapun tools kalau tidak dilakukan itu tidak akan berguna gitu kan. Maksudnya adakah tools yang mungkin simple, sebenarnya yang toolsnya semua akses simple sih, Dok, cuman masalahnya orangnya nggak mau aja sih ya. Jadi Nah, emang dari awal nggak mau. kayak ada yang Sebagus nanya, apa lingerie-mu, ya, sebagus apa lingerie-mu, semahal apapun lingerie-mu, kalau nggak dipakai, kagak seksi. Lingerie doang kan nggak cakep, ya kan? Tools juga Iya, iya. sama. Secanggih-canggihnya toolsmu, kalau kamu nggak pakai, ya nggak ada gunanya lah. oh iya. Sebagus-bagusnya ovenmu, tapi kalau kamu nggak ngerti on-nya sebelah mana, ya nggak kepake juga. Oh iya, Dok, aku mau nanya ini sih, Dok, sama Ninta. Kan aku tuh pengen jadi ngajar bars gitu ya, Dok, ya. Terus yang aku mau Jangan nanya, pengen, ya aku lagi mau ngambil repeat yang ketiga nih, Dok. ya Doakan. milih, jangan pengen, milih, Apa tuh? Aku milih, ya oke. milih, Aku jangan milih. pilih. Oke, aku memilih. Nggak, aku mau tanya, kalau aku kan ngambil license, Ya, berarti kalau Anaya itu udah bisa ngambil license atau belum, Dok? bisa, Bisa ya? Oh, oke. bisa. Oke, karena dia mau Boleh kan di anak di bawah umur buka kelas, Nin? Boleh, boleh. boleh ya? Karena dia Bisa mau buka milih, kelas dia kan? pengen ngajar. Oh, dia Tuh, lebih memilih dari mama. Keren banget, keren. Keren, Ananya. keren, keren. Dia lebih memilih dari mama. Mama mundur mulu. Iya, anaknya duluan, biarin aja Iya, anaknya. emang. biarin aja nggak apa-apa. Betul, gitu. Oke, oke. Terus, Dok, kalau misalnya nih, apakah kalau yang seorang DF itu apakah dia harus foundation dulu atau bagaimana, Dok? Secara aturan enggak, Mhm. ya. Toh juga kamu bakal ikut tahun depannya, karena itu ada wajib perpanjangan wajib ambil foundation di tahun depannya. Tapi pertanyaanku gini, kalau kamu cuma taunya bars doang, terus kamu ngajarnya bars lagi, emang satu bisa ngasilin satu lagi? Mmm. Kalau ilmumu cuma satu, disuruh ngajar satu, emang kamu bisa menghasilkan satu? Oh, ilmumu lo Oh. cuma satu. Hmm. Ngerti nggak? It's a choice lo ya. Tapi menurut aku, di pengalamanku, kalau aku cuma punya ilmu satu, terus aku najar mau nurunin satu, pasti hasilku 0,2. Hmm. Yang aku Oh. bisa turunkan tuh pasti 0,2. Karena knowledge-ku cuma satu. Aku nggak mungkin bisa nurunin satu. Paham ya? Tapi Ya, kalau oke. kamu expand duluan, kalau kamu jadi 10, buat kamu nelorin satu di kelas bar itu gampang. Ngerti nggak? Mmm. Masalahnya di kelas bar itu peserta udah mulai nanya. Hmm.
Ya kan? Kalau nanti eh Bu Maya, ini kenapa kalau di titik anti age apa di titik implan pen kok rasanya panas dingin nano ya? Terus kamu jawab apa? Terus diam gitu kan. Nanti saya Terus buka dulu terus gitu kan. terus dua-duanya langsung termenung dan lihat-lihatan. 1, 2, 3, terus bingung, terus senyum. Iya. Kan jadi Terus pakai lagu bingung itu dong dok nanti yang kelasnya hits jadi sekarang dok. kemana. Ngerti kan? Iya, iya, Jadi iya. maksudnya aku tuh ngajak yuk belajar dulu foundation, bukannya apa-apa. At least kalau kamu udah di kelas foundation, kamu udah punya materi 10, kamu ngajar 1, itu tuh gampang. Mereka mau nanya apapun, kamu bisa at least bisa, aduh bentar ya, beres pipis. Kamu bisa nyomot buku foundationmu di tempat pipis, kau cari di dalam kamar mandi tuh. Lebih elegan gitu loh, maksudku. Ini Hmm. pengalaman Daripada pribadi, Dok. ya kan aku ngajarin nyontek karena aku juga sering nyontek kan. Jadi daripada kamu nanti jawab gak karu-karuan, terus nanti enggak jelas nggak ada kayak gitu, lebih repot lagi nanti. Hmm. Tuh. Oke. Nah, aku mau tanya dong. Ini aku mau tanya Dokter David dan Ninta yang mengajar bars gitu ya. Apa sih experience pertama kali gitu loh ketika mengajar? Apakah ada sesuatu yang perlu di overcome atau ada sesuatu yang kayak oh iya ternyata aku harus gini-gini gitu. Ada nggak sesuatu yang spesial gitu dok sama Ninta sama Kak Siska juga? Banyak lah. Satu dok, satu Mana bisa satu? satu Mana pokoknya. ada satu? Yang Satu Emang harus aja dipikir, di-overcome. iya emang dipikir aku nggak grogi kelas pertama. Grogi lah, terpipis-pipis juga aku lah. Tapi kan aku pakai toolsnya, maksudnya it works toolsnya gitu loh. Iya kan? Dan aku tuh lega banget karena Akses bilang, tenang aja, dan nggak ada yang salah kok. Nanti kalau kalah dan emang nggak work, ya lu bikin lagi, kerjaan lagi yang lain gitu. Kalau nggak prepare, nggak work buat kamu, ya next class prepare. Itu yang bikin kelegaan luar biasa tuh itu sebetulnya, yang benar-benar encourage buat, yes aku bisa gitu. Ya itu yang pertama kali. Tapi apakah aku nggak gemeteran di awal? Gemeteran, makanya aku duduk terus gak berdiri. Semua orang ngalamin hal yang sama. Kenapa aku bisa? Karena aku tahu gemeteran, ketakutan ini cuma distrator implan. Aku nggak mau stop. Aku pilih maju. Paham ya? Ini aku tahu aku cuma takut. Ini cuma pertama doang. Dan aku milih nggak maju terus. Aku nggak mau berhenti di sini. Aku mau maju terus. Orang luar lihatnya kayak, wah keren. Dr. David ada tegang-tegangnya. Ya kalau mau jujur tegang juga. Deg-degan juga, lutut juga bergetar juga, apalagi pertanyaan yang aneh-aneh di kelas. Mana ada kelasku pertanyaan yang aneh-aneh. Kadang-kadang juga ngeheng juga. Waduh, yang ini aku belum baca. Kadang-kadang juga dapet yang kayak begitu. Dan nggak apa-apa kok. Dan butuh apa ya? Butuh kejujuran dan ketulusan di kelas untuk bilang, aduh materi ini aku belum nguasain. Dulu aku nggak berani ngomong. Karena aku harus tampil perfect, aku perfeksionis, aku harus tampil sempurna, aku harus menguasain ilmunya. Tapi setelah beres dengan distruktur implan, aku belajar untuk jadi BNI, aku berani ngomong, aku materi nggak menguasain. Kalau aku mau tanya, pendapatku begini, tapi belum tentu ini akses ya. Aku berani bilang, in my opinion, bukan tentang akses, karena aku belum dapat knowledge-nya ini tuh tentang apa gitu. Oke, be vulnerable ya dok ya. Ya, dan nggak salah kok. Nah, dalam semesta kita ya, lutut bergetar yang gede-gede gitu tuh kerasa kayak semua orang tuh ngeliat lututku gitu, kayak goyang gitu. Sampai kadang-kadang pegangin juga lututnya. Tapi ternyata orang lain tuh nggak lihat, dah. Segrogi-groginya apapun tuh orang tuh nggak notice kok gitu. Yang notice mah kamu duluan yang notice mah. Makanya enak ngajar buat duduk tuh enak dibandingkan kayak aku biasa harus ke podium di atas panggung, terus panggungnya yang depannya yang bening kayak emang dipikir kakiku nggak bergetar di depan. Ketahuan deh. Sama.
Oke. Aku mau Cuman denger aku milih Ninta. nggak stop gitu. Kak Ninta, ayo Ayo silakan. Kak Ninta coba share dong. Ya Biar sama, yang di sini termotivasi juga. sama gitu juga waktu pertama kali tuh gitu juga. Orang sekarang aja masih kadang-kadang masih grogi juga. Grogi, deg-degan gitu kan. Apalagi kalau pertanyaannya aneh-aneh, buset deh gitu. Tapi udah pertanyaannya udah ajaib-ajaib deh. Tapi sebenarnya memang benar ya. Kalau kita punya banyak ya kita udah tahu lebih banyak dari sekedar cuman kayak ngambil bars 3 kali gitu. Artinya kita udah foundation, udah ngambil kelas body dan kelas lainnya, itu nggak kita memfasilitasi kelas juga lebih enak. Memfasilitasi peserta tuh juga lebih enak karena kita lebih lebih apa ya, lebih luas lagi kan Ya, dibanding kamu cuma bukan 3 kali satu. kelas bars. Heeh. Kamu udah 60, udah 100 malah kadang-kadang. Jadi Mhm. buat sharing tuh enak, buat kamu gampang. Mhm. Enak. Udah kita belajarnya udah banyak dan pengalaman udah banyak digabungin tuh enak banget sih jadinya gitu. Dan waktu pertama kali aku juga kayak merasa kayak aku harus sempurna, aku harus benar gitu. Aku nggak boleh salah gitu. Tapi ada satu clearing sih nih. Ada satu clearing yang bikin aku rilis itu dan eh, akhirnya aku bisa lepas aja gitu loh ngajarnya. Itu what would it take for you to be the worst facilitator? Mm-mm. Ya habis setelah clearing itu Wow. jadi oh iya ya gitu. Be willing to be the worst. Yes. Ya. Ya udah The habis itu more, ya udah. the more you against, the more you persist. Ya. Semakin kamu reject, gak mau kelihatan salah, semakin Kamu banyak salah. kesalahan yang kamu lakukan. Ya relax aja gitu, salah ya nggak apa-apa. Ya namanya juga aku juga belajar, kamu juga belajar. Kadang-kadang ya diralat di kelas gitu, nah nggak apa-apa kok. Oke. Setelah kelas ini aku ya penasaran gini dok. Kan waktu itu Ninta pernah kasih bagan ya Nin ya, yang pasti 3-day body class ya Nin. Ya. Ya yang itu tuh. Nah kita gimana sih dok? Kita tahu nih bahwa aku tuh maunya yang ini tuh kelasnya abis foundation gitu. Itu gimana dok? Sama Ninta. Jangan aku yang mau. Bodimu pilih yang mana? Maksudnya body kita tuh kita asking apa ke body kita? Maksudnya memilih itu untuk memilih melanjutkan itu gitu. What do you require? Oke. Body, what do you choose? Body, what do you require? Aku loh target ngambil ABC nggak ada. Tahu nggak, ABC itu kelas paling aneh dan kelas paling magical. Aku tuh dikerjain di kelas ABC pertamaku. Jadi waktu itu kan Akses ngajarin kita untuk percaya sama body ya. Pilih aja dulu, mikir belakangan. Jadi aku tuh pakai toolsnya. Body aku mau ambil kelas apa yang aku mau. Jadi aku nunjuk, jebret, damn ABC, tapi persyaratannya udah tercapai. Ya udah aku mau ambil. Oke, aku mau ambil ABC. Pertanyaan kedua, aku mau ambil ABC yang di mana? Jadi aku buka seluruh ABC yang ada di dunia. Terus jentuh baru aku buka mata. Damn, jauh amat. Irlandia itu bumi sebelah sono. Pertama kali tuh mengkeret loh. Lihat, damn Irlandia, biaya kesananya mahal bener. Itu mengkeret loh. Tapi karena aku lagi belajar, aku lagi challenge body, trust my body. Akhirnya, oke, aku mau pilih yang ini. Apapun yang dibutuhkan, ayo kita create apapun yang dibutuhkan. Dapat loh, Wow. dapat loh. Makanya trust Itu your kode body. dok untuk kode untuk temanku di sini yang namanya Margareta dok. Yang sudah selalu kabur kalau aku ajak kelas dok. Ikutkah dia? Iya. Ada itu. Ini dok. Oh, ada. Ini dok ada nih dok. Halo Kak Gaga. Jadi nggak apa-apa. Ini kan kisahku. Kamu gali kisahmu sendiri gitu. Karena kan kita dari latar belakang yang berbeda. Kita nggak tahu kamu tuh kendalanya ada di mana, stagnasimu ada di mana, pola mentalmu ada di mana. Kamu gali. Ayo latihan, kita ubah ya. Diri kita yang dulunya tuh gak bisa, takut, malu, terbatas, limited, itu tuh ayo dirubah. Nah, dengan semua latihan yang kita ada ini, yuk ciptakan dirimu yang versi yang kamu mau. Kamu tuh mau yang kayak apa? Yang keren. Ya yuk, pilih terus tiap hari. Aku mau jadi yang keren, aku mau yang serba bisa, aku mau yang paling
paling wow. Pilih terus tiap hari, maju terus pantang mundur. Dan aku milih itu untuk ngambil TTE CF Facilitator. Makanya aku udah nyoba semua ilmu ini dan aku udah ngejalanin. Dan aku punya experience sendiri. Oh iya bener ya karena pulang dari Dane, pulang dari SOP, waktu itu aku tuh yakin aku bisa capai TTE Facilitator dalam tahun ini. Itu clear begitu beres SOP, Symphony of Possibility, tato kebuka, aku bisa lihat, oh aku bakal ini tuh kebuka semuanya. Terus iya aku mau ambil. Jadi aku ngikutin apa yang aku tahu dan aku kejar terus yang aku mau. Nah, orang kadang-kadang berpikir bahwa keras kepala itu wrongness, weakness, dan segala macam. Aku pakai keras kepala loh. Aku pakai keras kepala, aku nggak mau tahu gimana caranya, aku nggak mau tahu apapun yang mengganggu. Pokoknya aku mau maju terus sampai titik isi kena. Hmm. Dan buktinya kena. Itu demand sih, demand ya. Yes. Jadi ketika kita punya keras kepala, jangan berpikir bahwa ini mental nggak kepake nih. No. Begitu kamu sadar keras kepala dan kamu milih, it becomes demand. It becomes a potensi. Sama kayak anger, begitu kamu milih, it becomes potensi. Oke, makasih. Aku sudah cukup. Tadi ada yang angkat tangan tuh. Ada pertanyaan buat Bu Maya. Iya. So, kapan milihnya? Rabu aku mau repeat ketiga loh sama Margaret. Wah, Aku udah mau ini keren. nanti sama Shirley. Aku udah mau joinan ngajar sama Shirley. Semangat. Dok, Ya. kelas prokesnya udah aku action, Dok. Tinggal Shirley nih, Wah. Shirley Ma ini, Dok, nih, Shirley Ma, Dok. Tanyain deh, Ya. Dok, Shirley Ma tuh, Dok. Kalau kamu masih nyangkut di nunda, saran aku dengerin kelas yang kemarin progres. Dari yang free-nya, baru kamu maju ke real kelasnya. Itu kelas bener-bener gali dalam banget ke area yang kamu mungkin nggak sadar bahwa itu pernah ada. Saran aku, jangan cuma stop di clearing. Rubah pola itu artinya bikin new pattern. Patahkan hambatan yang lamanya dan create new pattern-nya. Jangan berhenti cuma di clearing doang terus kamu diem. Kalau kamu cuma clearing terus diem, pola lama aktif lagi loh. Oh. Oke, Dok. Clearing, terus bikin pola baru. Terus ulang lagi pola baru. Terus ulang lagi pola baru. Minimal 3 kali kamu ngulang patahin rasa takutmu, ke belakangnya simple. Oke. Pola Oke, baru Dok. perlu 3 kali bener-bener dipimpin, effort, pimpin. Nanti begitu ketiga, simple. Belakangnya langsung enak nanti belakangnya. Iya, Dok. Makasih, Dok. Tadi Bu Syah katanya mau nanya tuh, Dok. Iya, sebelum ke pertanyaan, beberapa kali dokter tuh bilang, access consciousness itu sebenarnya sudah menyiapkan sistem bagi yang memilih fasilitator atau practitioner untuk kita become greater. Misalnya, kalau kita memilih jadi BF, Bars Facilitator, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa renewal license gitu ya, Dok. Boleh dijelasin lagi nggak itu? Jadi ketika kamu ambil izin, persyaratan berikutnya itu untuk perpanjangan, kamu wajib upgrading. Upgradingmu boleh maju ke foundation, atau maju ke CFP, atau maju ke ESB, atau maju ke SOP. Jadi kelas lanjutan yang diminta. Tapi kadang-kadang orang akan berpikir, aduh, uang dari mana? Aku juga ngajar, cuma nungguin suami pergi. Kalau suami pergi, aku ngajar. Kalau suami di rumah, aku nggak ngapa-ngapain. Jadi artinya kamu nggak 100% mau terjun kan. Tapi kalau kamu memang punya niat ke sono dan memang betul-betul mau nurturing niatmu biar dia bisa berbunga, nggak harus kok ikut kelas foundation dengan bayar. Nggak harus. Ada banyak cara lain. Kamu bisa masuk ke translator team, kamu bisa masuk ke host team, kamu bisa nabung komisi-komisimu untuk dia dapat kelas. 10 orang dalam setahun, kamu bisa ikut kelas yang sama. Jadi ada jalan, ada peluang gitu. Jangan khawatir bahwa hanya uang satu-satunya buat bisa belajar akses. Enggak. Ada banyak cara. Bahkan marketing akses pun punya kayak job interview atau kayak lowongan pekerjaan.
khusus di influencer, tapi bahasanya mereka tuh konektor. Yang kamu bisa apply ke mereka. Oh, Jadi kerja di mereka tuh ada many choices. oke. Thank you, Dok. Jadi jangan takut gitu. Oke. Ada banyak, begitu kamu udah minta and demanding, ada banyak cara sampai sana. Oke. Nah, sekarang ke Kak Ninta. Beliau adalah translator. Gimana caranya Kak Ninta Sebenarnya menjadi seorang translator? untuk jadi translator itu eh dia requirements-nya adalah orang yang terus update sama kelas-kelas akses ya. Dan minimal itu dia udah ngambil CFP Ya, gitu. Karena kalau nggak update, bingung kan. Akses tuh kan dinamis banget tuh. Jadi kayak perubahannya tuh cepet banget. Dan kalau kita nggak update, kita juga nggak ngerti ini lagi ngomongin apa gitu. Jadi bahasa-bahasanya aja beda. Dari ada POVETS, ada Big Five, terus ada apa ya, magnetic, ada electric, bla bla gitu. Banyak banget, selalu berubah Mhm. gitu sih. Terus Nah, waktu itu, terus waktu itu, iya waktu itu aku isi form aja. Kita semua pasti kalau di email di belakang manual itu ada tulisannya kok. Kalau mau contribute di translate gitu ada email, terus kita tinggal isi formnya gitu aja. Tuh kalau Nah. udah ikut CFP bisa apply. Nah, itu di bagian belakang manual itu sering tidak terbaca, Kakak. Tuh kan? Nah, lo siapa tuh? Oke, makasih Kak Ninta. Pertanyaan dari Kak Usya, silakan. Oke, thank you. Dr. David, saya mau nanya Ya. dong mengenai barusan dokter bilang kalau udah jadi foundation bisa ikut atau apa dengan ada cara lain yang barusan. Jadi I'm so interested about that and thank you for that to come up gitu. Jadi yang cara lain itu maksudnya to be the host of the Yes. CM. To be the promoter. Oh, Ya, dan pasti jadi 10 orang di satu fasilitator yang sama ya. oh. Nggak bisa nanti ngirim ke sono, ya kecuali kamu nabung sendiri. Bisa juga. Jadi misalnya kirim ke A 2, terus kamu keep tabungannya yang kepake. Kirim ke B 3, nanti kamu keep uangnya yang kepake. Terus kamu kirim lagi, nanti semua uang dari hasil komisi ini untuk ambil kelas lagi. Oh, jadi umpamanya supposing kayak you are the CF, I am the host, so I will promote you gitu. Yes. Oh, Host ada 3 tipe host. Ada host untuk the whole, ada promoter, dan ada connector. Biasanya host untuk the whole-nya itu punya spell sendiri, tapi kamu mesti create the whole event. Cari tempat, beresin makanan, controlling seluruh event kejadiannya. Tapi kalau promoter itu hanya ajak orang masuk. oke. Ya. Terus yang satu lagi yang barusan ada 3 kan? Satu lagi? Connector. Ah, Connector itu bagian woro-woro. oh, oke. Tapi biasanya dia nggak ada tugas dealing biasanya. Spreading the information. Oke, thank Ya. you for that. Ya, ya. Dan tiap CF atau tiap fasilitator punya kebijakannya masing-masing. Ya, mereka punya kebijakannya masing-masing. Jadi yang paling gede komisinya itu promoter biasanya. Oke. Adakah pertanyaan lagi? 1 menit menuju Itu jam 9. sorry mau nanya lagi ya. Itu umpamanya kalau umpamanya promoter itu mesti sekali ada adegan itu mesti ada berapa orang itu juga ada ininya maksimumnya atau Nggak ada. Kalau promoter kamu bisa bawa 1 pun oke, udah diterima. Tapi nggak bisa digantikan kelas. Jadi diakumulasi sampai 10, baru kamu bisa digantikan kelas. oke. Jelas Terus ya? satu lagi yang barusan ibu ini nanya soal to be
a facilitator to start. Kapan-kapan kan dokter juga gemeteran kakinya, barusan I dengar itu umpamanya kalau nggak salah sih at the first time waktu explaining atau apa emang gemeteran, tapi when it is on the flow it is at ease kan dok? Yes, Biasa. cuma pertama doang kok. Hmm. Serangan hebat itu mau memulai. Oh, Begitu mulai udah turun. Begitu jalan udah hilang. Justru oke. serangan cemas terhebat itu tuh mau memulai. Jadi belum dijalanin ya, baru mau. Nah, itu serangan utama ada di situ tuh. Oke. Makanya jalan aja terus. Nanti begitu dia udah mulai hilang kok gitu. Okay, thank you very much. Sama-sama. Thank you for the question, Michelle. Oke, ada pertanyaan lagi. Si Shirley biasanya nanya nih. Dia udah isi bahan bakar, siap untuk nanya. Surabaya, ayo Surabaya. Iya dok. Surabaya mana suarane? Surabaya belum banyak kelas-kelas ya. Sabar. Iya. Nunggu kamu buka, nunggu kamu. Ya tahun ini. Yes. Oke. Belum ada yang memang benar-benar berubah dan happy dan memilih untuk berkomitmen menyebar kesadaran di area sana. Tapi it's okay, nggak usah merasa bersedih atau gimana. Everybody can choose. Tinggal kita nanya, minta, nanti suatu saat orang yang terpanggil akan milih. Oke. Ada Waktu pertanyaan dulu lagi? aku di Bandung juga sendirian kok. Dok, ternyata itu tiap kelas itu ada ini ya, sertifikasinya masing-masing gitu ya. Kalau mau jadi yang dokter jelasin di grup itu baru paham. Kirain CF tuh bisa untuk semuanya. Oh, ternyata cuma untuk foundation. No, hanya foundation and being you. Oh, dan Ya. itu sih banyak ya dok ya CF itu Oh, yang banyak. kalau yang lain-lain nggak tahu sih. Jadi Banyak. 3D juga banyak gitu ya. Ya, jadi untuk boleh ngajar 3D body class harus ambil CF 3D body class. Jadi namanya body process facilitator. Beda lagi. Jadi nanti itu izinnya ada lagi gitu. Boleh bawanya 3D body class sama ke bawah-bawahnya 3D boleh bawa. Jadi kalau mau membawakan satu kelas berarti harus ambil sertifikasinya, intinya gitu ya. Yes. Kelas resmi ya. Makanya aku suka bilang, kelas akses itu ada 2 tipe kelas. Kelas yang core ini selalu ada di web. Jadi setiap kali kamu ambil kelas ini akan tercatat pasti di history kelasmu. Setiap kali ambil kelas, selalu biasakan untuk cek, karena kadang-kadang ada fasilitator yang beres kelas langsung dicek-inin semua, maksimal sehari 2 hari, ada yang kadang-kadang lupa. Nah, kalau kamu pas kebetulan di kelas-kelas penting yang nyambung sama kelas berkelanjutan berikutnya, bars, foundation, itu nanti nyangkut, nanti ngeganggu pada saat kamu registrasi kelas yang ada prereknya. Jelas ya. Makanya kelas-kelas inti sebaiknya cek sudah muncul belum di history kelas. Nah, kelas yang lain adalah kelas-kelas mini. Kelas-kelas mini itu levelnya kayak kelas intro kelas, jadi kelas 2 jam, 2 jam, 2 jam. Itu bisa bagian dari materi-materi kelas besar. Jadi misalnya, aku mau bikin kelas tentang receiving deh, jadi aku cuma bahas tentang what is receiving, gimana caranya kita receiving dalam waktu 2 jam. Semua kelas-kelas 2 jam ini tidak tergolong kelas core, tapi kalau aku suka masukin lagi ke dalam web, aku registrasiin sebagai kelas yang berubah kelas yang masuk dalam kategori perubahan apa yang bisa aku lakukan dengan tools access consciousness. Jadi simple mini kelas. Jadi selalu terregistrasi nanti di history kelasnya. Nah, masing-masing fasilitator tuh ada yang milih nyatet, ada yang enggak. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa ngomong. Kalau yang kayak kelas-kelas kecil yang dokter ada ini tuh, yang bukan core ya dok ya, itu tergantung fasilitatornya ya. Misalnya kayak IVN Light, terus Rocket, kayak gitu.
Yes. jadi Jadi nanti bebas. muncul di historinya tuh satu nama, creating a change with access tools. Di Oh, historinya pasti satu nama, creating a change with access tools. Nah, itu tuh kelas-kelas mini yang 2 jam 2 jam. oh gitu. Mhm. Dok, aku tuh waktu mau ambil fasilitatornya BAS tuh kayak mikirnya gini, kan fokusnya di ini ya justifying. Fokusnya di asuransi. Kalau ambil ini BARS itu kan juga bayar setahun gitu ya. Ada Hmm. pikir ini enggak ya? Jalan nggak ya? Maksudnya itu kan challenge baru, new experience, ada challenge-nya juga baru gitu loh. Kalau challenge-nya nggak bikin kamu happy, nggak usah dipilih. Hmm. Kalau nggak Hmm, live buat kamu jadi fasilitator, nggak usah, nggak ada yang nyuruh loh. ya nggak ada sih. Iya, ngapain kamu buang $250, terus kamu nggak milih ngajar, buat apa gitu loh. Ih, Karena 325 sekarang. udah Naik ya? naik lagi ya. Hmm. Mm-mm. Hmm. Udah 325 sekarang. Ya Allah, aku masih ngalamin ya di zaman 150. Jadi itu pernya juga setahun sekali kan ya? Iya, aku pun bayar tiap tahun. Jadi aku tiap tahun bayar 4 license. Bars, body process, facelift, TTI, CF 5 aku bayar license tiap tahun. Hmm. Ya kalau teman-temanku ya dok ya, yang di insuran tuh biasanya itu maunya itu yang gratisan gitu. Maksudnya teman-teman kayak tim apa itu suruh aku sharing gitu loh. Ya kalau maunya gratisan, kamu nggak usah ngambil izin license dong. Hanya ambil license aja biar nggak gratis. Ya kecuali mereka mau bayar gitu lah. Kalau mereka ujungnya cuma mau gratisan, ya nggak usah. Kasih aja free tester bars 5 menit, 5 menit, 5 menit. Iya ya. Hmm, Oh, tester 5 menit ya? enggak, 5 menit. Iya, iya, iya. Karena di asuransi kan training-training semuanya tuh free gitu ya. Jadi ketika denger harga trainingnya itu kaget, mereka shock gitu. Kebiasaan Ya free. karena kan trainingnya untuk support ke asuransinya. Kalau aksesnya kan bukan buat support ke asuransinya, tapi untuk support dirimu, Mm-mm. perkembangan dirimu sendiri. Nah, terserah mereka mau berkembang atau mereka nggak mau berkembang. It's a choice. Mm-mm. Cuman beli beli tas branded mau. Ya berarti kan harga dirinya cuma serendah itu kan. Ya. Oke loh, gitu. Nggak ada yang salah loh, nggak ada masalah loh dengan itu. Gitu. Iya sih. Makanya kalau memang maunya cuman, aku cuma mau delete aja deh, aku tuh nggak butuh gitu. Maksudnya semua ilmu yang lain aku nggak ngerasa ada kebutuhan dan nggak ngerasa ada keperluan, nggak apa-apa. Loh, Bahas dok, saja, tapi ngalamin nggak manualnya dibaca berkali-kali. kayak teman-teman deketnya dokter gitu kan, misalnya kan merasa temen nih dokter, terus Mbak Ninta gitu ya, mungkin Kak Siska juga, teman-temannya itu karena merasa dekat itu, merasa bisa belajar dari dokter, dari Kak Ninta, ngapain harus bayar gitu loh. Ih, Banyak. justru enggak loh kalau aku. Justru mereka bersedia membayar. Hmm. Tapi mereka bersedia membayar. Dan Iya. aku bersedia milih tidak dimanfaatkan lagi, itu yang paling penting. Hmm. Apakah itu mungkin energinya Shirley yang menarik orang untuk minta gratisan? Atau gimana, Dok? Apa itu? Ya, Energi harus tega. kalau yang muncul di kamu yang gitu-gitu lagi, pertanyaan cuman, apa kelas yang kamu nggak mau lulus di sini? Apa topik yang kamu nggak mau lulus di sini? Karena topik gratisan aku juga pernah ngalamin loh. Ternyata aku lulus ketika aku berani ngomong, nggak bisa, mesti bayar. Topik nolong-nolong aku juga pernah kena loh. Dan aku baru lulus ketika bilang, enggak, kali ini aku nggak mau nolong. Kali ini aku mau lihat aja penderitaanmu kayak gimana. Topik apa yang kamu lagi nggak mau lulus sampai sekarang? It's a choice loh. Gitu ya. Bagaimana bila sekedar cuma bilang, enggak itu adalah sebuah kisah yang panjang.
Doc, can I ask you one more regarding this question? Ada yang suka bilang, okay, you give me first, tapi nanti uangnya nanti. In that No, situation, what should you do? absolutely no class for them. Karena diakses di aturan terbaru, ada aturan yang tertulis, sekarang udah ditulis sekarang di dalam aturan baru. Dilarang memberi kelas untuk mereka yang belum lunas. Nyicil boleh di depan, nyicil boleh pakai pihak ketiga, tapi nggak boleh nyicil ke fasilitatornya langsung atau ikut kelas dalam posisi hutang. Jadi kalau ngatur pembayaran, boleh. Misalnya mau pakai kartu kredit, biar bisa dibagi 6 atau dibagi 12, silahkan atur-atur sendiri. Tapi kalau kamu khusus berhutang untuk ngambil kelas, jangan. Nanti kamu terlatih bikin hutang, bukan terlatih untuk bikin uang. Aku ini udah sering bikin kelas yang aneh-aneh. Jadi saking semangat juang dan semangat ingin sharing ya, namanya jiwa membabu membabi buta. Jadi membabu dan membabi buta loh ya. Jadi bukan membabi buta yang bagusnya loh. Jadi pengen nolong semua orang gitu. Waktu zaman dulu tuh aku tuh banyak bikin kelas yang BOP, Book of Possibility. Di mana kelas ini itu hanya boleh dipakai untuk baklos-baklos aja, hanya untuk keluarga-keluarga sendiri dan tidak boleh terima bayaran sama sekali. Ya, jadi kita bisa baksos ke penjara, kita bisa baksos ke panti asuhan, kita bisa ngajar untuk mereka yang di panti jompo dan segala macamnya tanpa minta bayaran sama sekali. Itu namanya Book of Possibility. Dapat manualnya beda, dapat kelasnya juga sedikit berbeda. The whole kelasnya sama sih sebetulnya, cuman kelasnya lebih pendek karena nggak pakai keliling-kelilingan, cuma benar-benar diajarin cara pegang kepala doang. Jadi rata-rata 4 jam sudah selesai, atau 3 jam juga udah selesai. Tapi along the way, ku perhatikan hampir 100%. Ini uniknya, hampir 100% yang belajar kelas BOP tidak menghargai perubahannya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk nggak lagi buka BOP. Take it for Paham? granted ya Dok. Iya, jadi mereka nggak merasa ini tuh suatu ilmu yang valuable, Iya, karena mereka dapetinnya gampang. praktis. Jadi nggak mau latihan, nggak mau apa, nanti kalau ada apa-apa ngeluh. Tapi nggak mau latihan gitu. Padahal tekniknya udah diajarin, semua udah dikasih. Tapi nggak mau latihan. Pada intinya mereka nggak milih pada intinya. Mereka baru ngeh di situ. Oh iya ya, BOP ini nggak works. Jadi BOP itu hanya works untuk mereka-mereka yang memang mau baksos. Khusus tenaga kerja baksos yang di panti jompo, penjara, yang spesial memang jiwa nolongnya tinggi dan memang pengen baksos dan nggak mau ambil bayaran sama sekali. Mereka cocok di jalur itu. And it's okay, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kelas dibikin harganya lumayan tinggi itu karena supaya itu ya Dok, ada usahanya biar menghargai itu ya, uang yang udah dikeluarkan ya. Memang Yes. manusia harus dibikin begitu ya baru menghargai. Yes. Makin mahal makin berharga kan? Coba perhatiin Nin. Kelas zaman dulu waktu kita masih 3.100.000 dibandingin kelas zaman sekarang yang kita udah 4.600.000, prosentase yang setelah kelas nggak mau belajar dan nggak mau ngapa-ngapain berkurang atau tetap? Aku berkurang. Berkurang. Yang Sama. sekarang itu nggak tahu peserta kelas yang sekarang tuh keren-keren. Yes. Setelah di harga 4.600.000 ini lebih banyak yang emang milih dibandingkan yang pretending milih. Iya. Yang milih kepaksa itu tuh lebih sedikit dibanding yang dulu. Dulu tuh banyak banget yang kayaknya di setiap kelas itu 30%-an yang pretending tuh ada deh terlalu. Tapi di belakang-belakangan ini tuh enggak. Begitu dia mulai di harga 4.600.000 itu rata-rata emang yang mau latihan yang masuk kelas dan emang yang milih yang datang di kelas. Dok, about that one yang kayak masal itu terapi itu Book of Possibilities apa sih panjangannya? Muscle terapi. Enggak, yang barusan dokter bilang tentang
dikasih di penjara ini itu Book of Possibilities itu maksudnya apa? Nama kelasnya Book of Possibility, bukan Bars Class. Oh, Jadi dia tidak diakuin sebagai praktisi resmi. tapi Dia bisa bisa, belajar. ya, dia bisa belajar, tapi tidak diakui sebagai praktisi resmi, dan BOP tidak masuk ke dalam prasyarat kelas untuk naik ke jenjang berikutnya. Jadi ketika dia pengen serius belajar, dia tetap harus ngulang dari kelas BARS yang berbayar. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada penjara yang sipir-sipirnya atau orang-orang penjaranya mau contribute buat isi penjaranya itu sendiri, mereka bisa ambil kelas Book of Possibility, itu totally free. Itu boleh, itu boleh. Tapi waktu dokter belajar itu juga bayar atau bagaimana dong? Semua BARS fasilitator boleh buka kelas BOP, Oh, boleh. Di dalam link-nya sudah ada. Ya. oh. Itu di dalam buku yang Symphony of Possibility atau No. di No, Book of Possibility. Tidak ada urusan sama Symphony of Possibility. Itu kayak pelayanan gitu kan ya dok ya Ya, istilahnya. itu BARS jalur pelayanan. Oh, tapi bukunya khusus itu. Khusus, tidak boleh ngasih manual BARS. Oh, Nama bukunya adalah Book of Possibility. Intinya cuma gambar-gambar titik-titik BARS doang, tanpa banyak penjelasan lengkap kayak di manual BARS. oh, no Makanya clearing. kelasnya, ya, makanya kelasnya nggak ada keliling-kelilingan dan nggak ada penjelasan panjang lebar sih sebetulnya kelasnya. Cuman ngajarin titiknya sama who does this belong to doang. Tapi titik-titiknya di kepala juga. Yes, sama, persis plak sama. Oke, thank you. Oke. Kayaknya udah dok pertanyaan terakhir dari Usha. Apakah? Oke, thank you semua. Semoga ini membuka pencerahan kepada teman-teman. Dan juga pesan saya mungkin ketika ingin mengambil kelas bisa cek ke Access Consciousness ya dok, websitenya Access Consciousness. Mana saja fasilitator yang bisa memberikan certain class gitu. Jadi dan apabila ada fasilitator yang memberikan harga tidak sesuai dengan harga yang dipatok oleh Access, please be aware. Nyadar nggak kalau Indonesia sekarang udah punya nyaris 30 atau 35 BARS fasilitator? 92 dok. BARS fasilitator? Yang sudah pernah jadi BARS fasilitator dan sekarang BP ya. Itu Oh iya. saya lihat 92. Tapi yang aktif tuh 30-an. 30-an tuh aktif. Banyak ya? Banyak, makanya. Makanya kan lucu banget gitu kalau kita tuh sesama praktisi, saling saudara praktisi tapi nggak saling kenal. Kan aku mempromotin website resminya Indonesia, Facebook resminya Indonesia, Telegramnya Indonesia. Tapi kan masih ada orang-orang lain yang masih ngejudge bahwa itu punya aku pribadi kan. Padahal aku udah berkali-kali bilang, ini tuh resminya Indonesia loh, kita tuh udah lapor. Telegram Indonesia Access itu resminya Indonesia. Facebook yang praktisi itu resminya Indonesia. Justru yang dua itu bukan resmi Indonesia, itu dua tuh punyanya CF. Yang Access Consciousness Indonesia dan Indonesia Access Consciousness itu punyanya CF cowok yang di Australia satu, sama punyanya siapa? Tuh satu lagi aku lupa. Kalau yang praktisi Access Consciousness itu yang resmi yang aku udah lapor ke Access Consciousness. Makanya semua BF aku saranin yuk kenalin yuk ke sono. Biar mereka kenalan-kenalan sendiri dan bertemu dengan berbagai macam fasilitator di dalamnya dan juga kenalan sama praktisi-praktisinya dan ayo kenalan gitu. Kita tuh banyak loh, kita tuh alumni ku aja 400 loh. Jadi Indonesia itu sudah pernah mendidik hampir kayaknya 1.500 orang belajar akses BARS, cuman banyak yang nggak mau gali bukunya, nggak mau nanya, setelah kelas juga ngilang, nggak ngobrol. Jadi akhirnya kayak domba tersesat gitu, sayang banget. Terus begitu ketemu, kemarin belajar apa? Pegang kepala. Lah, itu kan buku isinya nggak pegang kepala doang. Gitu. Iya. Tadi ada pertanyaan sempat kebaca. Ntar aku jawab pertanyaan tadi ya. Tadi ada satu pertanyaan terakhir di chat yang sempat kelihatan.
in my experience, walaupun CF, aku pun pernah buka kelas tanpa peserta. So, ketika kamu BF dan kamu buka kelas tanpa peserta, it's okay. Aku pun masih. No worry. Ketika kamu buka kelas tanpa peserta, artinya giliran kamu yang belajar. Artinya hari itu ketika kamu udah komit ngajar, kamu yang duduk buka bukumu, kamu yang belajar dan ngajarin dirimu sendiri lagi. Just do it. Oke? Dan ketika kamu buka layanan BAS berbayar, dan kemudian belum ada peserta yang datang, it's okay. Aku pun dulu juga gitu. No worry. Semua ada prosesnya dan nanti akan muncul bermunculan. Gunakan toolsnya untuk beresin dirimu sendiri. Jangan jadi, aduh aku nggak valuable. Begitu barusan berbayar, hilang semua tuh orang-orang yang datang. No, it's okay. It's okay. Pasti Ninta sama dokter juga pernah buka kelas tapi nggak ada peserta kan? Pernah, It's Nggak okay. pernah. It's okay. pernah dan nggak apa-apa, biasa aja. Aku tuh nakal. Aku tuh, masa sih? Kalau aku nggak mau kerja bareng sama entitas, aku mau bikin sendiri. Emang entitasnya bisa apa? Nihil ya kelasnya. Gak ada yang nanya satupun dan gak ada yang daftar satupun. Padahal tuh kelas yang udah di-prepare lama 2 bulan sebelum. Tapi memang waktu itu aku dapetnya di tempat yang lain dan aku bilang, nggak mau jauh, aku mau yang di sini aja yang dekat, aku lagi malas keluar-keluar. Dan bener-bener begitu kita nggak ngikutin energinya, nihil, nggak ada. Dari situ aku baru ngeh, oh ya, oke, next aku follow, next aku questions. Oke. Oke, Thank sip. you. Thank you dokter, thank you Thank Kak you Anita, semuanya, thank you semuanya Ninta, sudah seru banget. hadir. Thank you Nanti Ninta untuk juga yang dok. nggak nonton, tunggu di burnerin dulu, dirapiin lagi, nanti muncul di YouTube-nya Hidup Ceria ya. Yes. Sampai Oke. jumpa, terima kasih banyak dan selamat berlatih. Dah. Bye.